Kami tahu sesuatu yang baik dan bahkan yang terbaik dari Tuhan Engkau sediakan buat kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amen. Silakan duduk. Selama 2 sesi ini saya akan melanjutkan tentang Yakub. Kita sudah belajar Abraham, kita belajar Ishak, dan mari sekarang kita belajar tentang Yakub. Saya berharap dalam 2 sesi ini saya bisa tuntaskan sehingga Abraham, Ishak, dan Yakub selesai buat kita pada hari ini. Mari kita buka Maliaki pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Tolong Hasto. Maliaki pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Maliaki pertama, ayat 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Baik. Lihat bahwa Alkitab berkata, Tuhan mengasihi Yakub, tapi dia membenci Esau. Ini ada pertanyaan besar di sini. Mengapa sampai dikatakan Tuhan itu mengasihi Yakub dan dia membenci Esau? Ada apa sebetulnya? Ini hal yang kita harus mengerti kalau Anda mau belajar soal Yakub, maka kita harus mulai dengan pertanyaan mengapa Tuhan mengatakan dia mengasihi Yakub dan dia membenci Esau. Sebab dengan Anda mengerti alasannya, Anda tahu reasonnya, saudara akan makin kenal pribadi Tuhan sendiri. Amen. Kalau Anda mengerti siapa yang dikasihi Tuhan, Anda mengerti mengapa Tuhan mengasihi dia, maka itu akan berakibat saudara akan tahu akan karakter Tuhan. Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Nah, untuk kita bisa memahami akan hal ini, coba kita lihat sebuah story yang cukup panjang dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya minta begini ya, dibaca bersautan bergantian, Hasto baca ayat 19, Anda baca 20 dan seterusnya. Cuma bacanya yang dalam harmoni, jangan asal berkejaran. Coba ya, Kejadian 25, 19 sampai 34, Anda baca bergantian dengan Pak Hasto, dengan harmoni yang baik, supaya Anda mengikuti persis apa yang terjadi. Kejadian 25, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Silakan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku.
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Saudara, mari belajar dulu sebelum kita lihat lebih jauh, belajar dari hidupnya Ribkah. Perhatikan ketika dia punya dua anak yang saling bertolak-tolakan dalam rahimnya. Alkitab mengatakan begini, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Tapi di ayat 22 itu, bukan hanya berhenti pada pertanyaan karena kecewa. Ribkah, Alkitab mengatakan, dan ia pergi, saudara? Meminta petunjuk kepada Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, kita ini hanya berhenti pada pertanyaan karena kecewa. Mengapa saya mengalami ini? Gitu ya. Tidak banyak orang yang mau jalan lebih jauh lagi. Seringkali hanya pada titik pertanyaan besar yang membuat kita kecewa, kita berhenti. Tapi Ribkah ini, Alkitab berkata, tidak berhenti pada hanya pertanyaan besar. Mengapa aku mengalami seperti ini? Alkitab berkata, dia pergi dan meminta petunjuk kepada Tuhan. 2 hari yang lalu saya terima surat tanpa nama. Orang Jawa berkata surat budek, surat tuli, saudara. Itu nggak ada nama. Itu surat kaleng istilahnya, tapi nggak dimasukkan kaleng sih, dimasukkan amplop biasa. Pertanyaannya bagus sebetulnya, tapi mirip sebagian besar orang Kristen. Dia menjumpai fakta, ibu ini ternyata perempuan. Dia menjumpai karena akhirnya kemarin sore ngaku datang, saya yang tulis. Ketahuan. Saya belajar dipimpin Tuhan. Saya tidak merespon surat itu pagi harinya. Saya kan nggak tahu dia akan datang ke bagian yang keberapa, saudara. Tapi sorenya saya tergerak menjelaskan kepada yang lain karena ada beberapa orang ngelihat pengalaman yang mirip sama. Jadi ada beberapa orang yang waktu festival itu sembuh, pulang rumah sakit lagi. Nah, itu saya pernah ngalami, saudara, dengan beberapa orang. Satu orang bapak saya tahu, ini kerjanya tukang becak. Anaknya beragama lain. Tidak mau ikut bapaknya jadi anak Tuhan. Anak ini gila. Dibawa ke gereja, dibawa ke mesbah keluarga kami, didoakan waras. Setelah sehat, dia berkata, gua balik ke agamaku. Dia masuk ke tempat ibadahnya, begitu masuk gila lagi. Doakan lagi, bawa ke gereja, doakan waras lagi. Tapi ini memang orang gila-gilaan, saudara. Gila tapi juga gila-gilaan. Gila-gilaan dalam pengertian, setelah waras dia bilang, aku balik lagi ke agamaku. Masuk lagi rumah ibadahnya, gila lagi. Sampai beberapa kali. Baru menyerah. Terakhir diancam teman, dia berkata begini. Kamu sekali lagi begitu ya, gila selamanya kamu. Tidak berani lagi, saudara-saudara. Nah, ini ada kejadian begitu. Ada beberapa orang yang berkata sembuh waktu di festival, pulang sakit. Lagi. Jadi ada pertanyaan besar toh, ya. Dia tulis surat, bagaimana nih Pak Pendeta katanya. Ada apa di dalam festival? Pertanyaan besar sekali. Ini sebetulnya orang yang pengen ngerti, ya toh. Itu kan pertanyaan bagus. Cuma caranya nggak etik, gitu. Jadi saya bilang kemarin di gereja, saudara kan anak terang, ya toh. Jangan sembunyi dong. Tampil. Ini pertanyaan bagus. Cuma Anda belum kenal Tuhan dan kurang baca Alkitab, saya berkata. Makanya sepertinya kayak kiamat dengan kejadian begitu. Itu di Alkitab ada. Yaitu ingat, ketika Petrus sempat jalan di atas air, akhirnya tenggelam nggak, saudara? Tenggelam. Lo pernah jalan loh Pak? Iya, pernah jalan. Pernah. Artinya pernah ngalami mujizat. Tapi nggak lama, tenggelam lagi. Bisa. Karena itu iman itu harus dipelihara. Ngerti saudara ya? Jadi kalau Anda punya pertanyaan besar, jangan berhenti pada pertanyaanmu. Belajar dari hidupnya Ribkah. Dia berkata, kalau begini untuk apa aku hidup? Ya, kalau anak bertolak-tolakan, zaman dulu mungkin akan mati ibunya.
Saya nggak yakin dulu orang sudah ngerti operasi sesar. Nggak ada itu. Dibuka nggak bisa nutup lagi, saudara. Itu bisa mati. Kayak Pak Yusak gitu ya. Dokter gigi di Irian, beliau itu. Ada orang sakit usus buntu sudah akut. Kalau sampai pecah katanya, dia mati. Harus dibawa ke Jawa untuk operasi. Karena tidak ada dokter. Nah, kapal masih sekian minggu lagi. Pasti ini mati. Nah, Menteri Kesehatan yang ada di situ waktu itu berkata, Bapak kan dokter. Operasi. Loh iya dokter gigi tapi nggak ada pilihan. Dia operasi. Nah ternyata usus kita itu panjangnya sekian meter, saudara. Panjang banget. Jadi dia keluarkan dulu. Itu usus dikeluarkan. Penuh semeja operasi, penuh usus manusia. Ini kalau ketahuan orang jual nasi goreng babat repot, saudara. Dikeluarkan. Cari usus buntunya. Dioperasi, dijahit lagi. Ya toh? Dijahit itu. Dijahit. Terus sekarang gimana ngembalikannya? Susah itu. Dia bilang, aku ini dokter gigi cuma belajar begini aja nih. Yang sini nggak belajar. Ya tahu global. Yang saya dengar itu coba dimasukkan. Nah saking lamanya, obat biusnya sudah selesai bekerjanya. Taunya dia bangun, saudara. Kalau Anda baca buku yang saya tulis itu, ini gadis ini nyanyi 17 Agustus tahun 45. Jadi ada patriot Indonesia rupanya di situ. Dikembalikan, nggak tahu. Terus saya bilang, sudahlah Tuhan, dalam nama Yesus, masukkan aja ususnya. Dan tanda bahwa ini beroperasi dengan baik, kalau bisa buang angin. Dan itu masa ketegangan nunggu orang buang angin. Menurut saya, dalam sejarah manusia, baru sekali itu, angin yang dibuang orang dinanti-nantikan. Biasanya itu paling dibenci sama orang. Kecuali produsernya sendiri. Tapi hari itu ditunggu, saudara. Begitu meletus, dar! Dia berkata, lega, pasti hidup anak ini. Anda bisa ngerti ya. Jadi banyak orang punya struggle yang berbeda-beda. Tapi saya mau katakan begini. Orang ini seringkali kita ini tidak ngerti Alkitab itu ngajar apa. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan besar, apakah itu problem, masalah apapun, ya seperti Ribkah ngalami toh, ini bertolakan, mesti mati aku. Nah untuk apa aku hidup kalau caranya begini? Tapi yang luar biasa Alkitab berkata, dia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Nah ini langkah ini yang kedua ini yang jarang diambil orang percaya. Mereka suka dengan pertanyaan besar, menimbulkan kebingungan, tapi kemudian tidak mengambil langkah berikutnya, yaitu minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, begitu dia tanya Tuhan, langsung Tuhan memberitahu, 2 bangsa besar ada di rahimmu. Tapi kemudian kita berkata, yang bungsu akan berkuasa terhadap yang sulung. Nah, perhatikan. Karena orang ini tanya Tuhan, dia sudah tahu apa yang Tuhan katakan. Ketika anak itu lahir, Yakub lahir memegang tumit kakaknya. Kalau Anda baca, Alkitab berkata, di ayat yang ke berapa ini? 28. Pasal yang sama kita berkata, Ishak sayang kepada Esau sebab apa? Ia suka makan. Jadi ada interest yang sama. Esau suka berburu, bapaknya suka makan daging buruan. Karena ada kepentingan, ini anak bisa memuaskan akan keinginanku, disayangi. Makanya saya berkata waktu lalu, Ishak ini memang relatif mulus jalannya. Tidak banyak goncangan. Tapi orang nggak terlalu banyak goncangan itu, repotnya apa? Manusia batiniahnya tidak terbentuk dengan solid, saudara. Sehingga ketika dia harus memberikan kasihnya, lihat, sudah tidak adil, yang pertama. Yang kedua, dasarnya adalah kepentingannya. Sedang Ribkah berbeda. Alkitab mengatakan, tetapi Ribkah kasih kepada
Yakub. Mengapa dia kasih kepada Yakub? Sebab dia tahu Tuhan mengasihi Yakub. Jadi interestnya sama dengan interestnya Tuhan. Kalau Esau itu interestnya, kepentingannya kepentingan dirinya sendiri. Nah ini loh. Orang yang membiasakan diri selalu tanya Tuhan dalam hidupnya, saudara akan mengenal dia. Ngerti hati Tuhan seperti apa. Tahu yang Tuhan mau itu apa. Lalu engkau bisa berkata, aku juga mau yang Tuhan mau. Engkau akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Gitu? Contoh paling gampang. Sekolah ini kan punya aturan. Punya Taurat-Tauratnya sendiri. Oke? Saudara kalau masuk berkata, saya pelajari Tauratnya. Lalu engkau berkata, baik aku tahu yang sekolah ini mau. Untuk aku perbuat. Yang aku tahu yang sekolah ini tidak mau, yang aku tidak boleh buat. Lalu Anda ikuti seperti yang sekolah ini mau. Anda dapat perkenan Pak Hasto, Pak Thomas, Bu Ripkah, dan yang lain-lain. Secara manusia. Reportnya ke saya berkata, ini orang hebat, ini super, ini dahsyat, ini luar biasa, ini fantastis, ini unbelievable, ini wonderful. Tapi begitu Anda melanggar, orang berkata, ini perlu doa puasa, ini perlu ditengking, ini perlu inner healing, ini perlu doa pelepasan. Anda ngerti? Lihat ya. Secara manusia pun kita tahu itu. Dengan Tuhan sama. Jadi kalau Anda menghadapi struggle, apa yang harus Anda buat? Datang dan minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, ini apa sih yang aku hadapi? Apapun itu. Apakah yang baik atau yang tidak baik? Apakah yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan? Belajar punya sikap seperti itu. Nah, begitu Anda melakukan seperti itu, saudara akan mulai mengerti, oh ini toh yang Tuhan mau. Nah, begitu engkau mengerti yang Tuhan mau, saudara akan mengerti, melakukan seperti yang Dia perintahkan. Itu membuat Anda hidupnya enak, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang balik. Alkitab mengatakan, Tuhan itu mengasihi Yakub, Dia membenci Esau. Pertanyaannya adalah mengapa? Kalau kita lihat sebetulnya, ini saudara, ini yang begini baik-baik. Allah itu melihat hati. Ya. Ini Esau, ini Yakub. Saya percaya begini sebetulnya. Di dasar batinnya yang paling dalam, itu ada permata yang luar biasa. Ada berlian yang gede, yang batu permata yang mahal sekali. Yang luar biasa. Cuma bungkusnya jelek sekali. Karang yang jelek sekali. Ini luarnya. Gelap. Sama sekali tidak ada cahayanya. Tertutup semua yang bagus di dalam. Tertutup begitu pekat. Esau, dalamnya ini pasir. Gak ada apa-apanya. Luarnya tidak sejelek ini. Tapi tetap karena daging. Jelek juga. Tertutup. Dengan warna merah. Nah, karena itu namanya disebut merah. Edom itu artinya merah. Nah, supaya gampang. Tapi dalamnya pasir. Terhadap apa? Terhadap apa yang sama dengan interestnya Tuhan. Ntar terbukti ya. Orang ini dalamnya berkata gini. Aku mau yang Tuhan punya. Esau secara lahiriahnya. Dia punya hak atas berkat kesulungan. Kalau seseorang dilahirkan pertama sebagai anak pertama. Itu kan penentuan Tuhan loh. Ya kan? Anda tidak bisa milih jadi anak keberapa. Anak saya yang paling kecil merengek, Papa aku kok nggak punya adik. Istri saya berkata, sudah lebih dari cukup punya 3. Tapi dia bilang, harusnya aku anak pertama. Istri saya berkata, Tuhan berkata, kamu anak paling kecil. Tahu apa yang dia buat untuk membuat dirinya anak pertama? Dia buka-buka album.
Dia lihat album sekian tahun lalu, waktu kakak-kakaknya masih kecil. Lebih kecil dari dia sekarang. Naik sepeda kecil berdua begitu. Dia bawa itu foto, dia bawa ke kelas. Dia berkata, ini adik-adikku katanya. Dia pulang ke rumah, dia senang sekali. Dia ngomong ke saya, Papa, aku jadi kakak sekarang. Adikku 2. Aku cerita ke teman-teman, aku punya adik 2. Saya bilang, Sasa, mamahmu sudah tidak mau lagi. Dan papa sudah tidak kuat lagi, punya anak 5, kepala pusing, rambut bisa entah kemana, putih, hijau, kuning, saya berkata. Tapi aku sudah punya 2. Sejak kapan? Hari ini katanya. Mau tahu adikku? Mana adikmu katanya. Saya pikir dia nunjuk anaknya Pak Thomas 2. Dia bilang enggak. Aku punya sendiri. Perempuan 1, laki 1 katanya. Dia tunjukkan foto lama kakak-kakaknya yang masih kecil. Ini adik-adikku katanya. Orang ingin seperti apapun, Anda tidak bisa pilih. Lahir sebagai anak pertama, kedua, atau ketiga. Kalau Esau diberi sebagai anak yang pertama, maka sebetulnya dalam kehendak Tuhan dia mau orang ini sebetulnya terima hak kesulungan. Tapi rupanya Allah melihat dasarnya ini jelek. Dalamnya ini jelek. Kalau luarnya saya beritahu semua jelek. Karena itu kita perlu mati setiap hari mikul salib itu gara-gara ini loh, luarnya semua kita jelek. Coba ketika Tuhan melihat ke Yakub, dia lihat yang berbeda. Dalamnya luar biasa. Ingin yang dari Tuhan. Jadi ada passion, ada gairah kepada apa yang Tuhan punya. Karena luarnya jelek, caranya terus ngawur, saudara. Dia apa? Nipu. Nah ini yang karena kita belajar akan dikerjain Tuhan sebetulnya. Tapi Allah melihat dalamnya ini luar biasa. Hatinya kepada Tuhan, rasa hormat, kagumnya, kerinduannya kepada Allah begitu besar. Dan saya belajar ya saudara, dengerin baik-baik. Allah pertama-tama lihat yang di dalam kita. Anda luarnya bisa kelihatan begitu nice, begitu baik. Tapi kalau engkau tidak punya passion kepada Tuhan, engkau tidak berkata gini, apapun lah. Aku mau yang dari Tuhan. Kalau itu tidak ada, saudara, seperti Esau. Dalamnya pasir. Nanti waktu akan menguji. Karena ini akan dikikis terus. Dan pada ujungnya akan ketahuan. Keluarnya apa pada terakhir. Ini juga sama, dikikis. Belakangan akan ketahuan. Seperti apa yang di dalam kita sebetulnya. Amen, saudara. Saya beri contoh yang paling simpel aja. Kita kan baru festival, ya. Festival ini melibatkan ribuan orang Kristen. Ribuan. Saya beritahu ya. Sebagian berkata apa? Inilah acara penting. Kegiatan besar. Aku harus terlibat. Lalu orang senang terlibat. Ya tak? Syukur-syukur bisa naik panggung, syukur-syukur bisa apapun lah pokoknya. Lumayan. Sebagian berkata, siapa tahu aku juga ketransferan urapan kesembuhannya. Datang dengan interest. Satu hari dia akan jadi Peter Youngren Indonesia. Ya tak? Rambut dicat kuning sedikit. Nyanyinya Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, karena ada ya motivasi begitu. Jadi ada yang karena kegiatan, aku harus sibuk. Ini panitia penting. Yang kedua, ada interest juga. Aku ingin supaya kelak aku juga kayak begitu. Ini ketiga, ada yang berkata, ya bunuh waktu aja lah. Kan harus ke sana. Ikut ya, ikut. Ikut aja. Rame-rame banyak orang. Siapa tahu ada kenalan baru. Siapa tahu ada yang bisa tak utangin duitnya. Apapun motivasinya. Dan Tuhan lihat satu persatu yang di dalam kita ini apa. Saya datang sebetulnya dengan satu obsesi yang berbeda. Saya setiap kali lihat festival gitu ya saudara ya. Di hati saya berkata gini, wah ini bagus ya.
jiwa-jiwa dibawa kepada Yesus. Setiap orang punya motivasi berbeda-beda. Yang pengen dia lihat setiap hari itu berbeda. Makanya begitu selesai festival itu, pertanyaan saya, ini 8.000 lebih orang yang non-Kristen, yang nulis berkata mau terima Yesus, diapain sekarang? Itu yang saya kejar sampai hari ini. Dan saya bersyukur gereja-gereja Semarang tanggap sekali. Minggu malam selesai festivalnya, Senin pagi 30 gereja kumpul. Menjarah, ngambil bagiannya masing-masing. Luar biasa. Kami dapat 1.700 alamat. Dan kira-kira 1.500 diantaranya sudah dibagi ke kelompok-kelompok mesbah keluarga. Saya harap 1-2 minggu ini selesai dikunjungi mereka. Dan kita dapat report baliknya seperti apa. Tapi saya belajar, setiap orang itu punya passion yang berbeda-beda. Dan Allah melihat, sebetulnya kerinduan hatimu yang paling dalam itu apa? Saya nyimpang sedikit ya, geser sedikit saudara. Kebetulan pas ngomong jiwa-jiwa. Saya mau beritahu saudara, kita Indonesia kan sedang tilawah Tuhan sebetulnya. Minggu lalu banyak hamba Tuhan buat NPC, National Prayer Conference di Jakarta. Itu hajatan besar sekali. Saya senang. Kami Jumat lalu juga doa di Semarang dengan beberapa gereja buat akan acara doa yang sama. Itu kan 400 kota kurang lebih ya ambil bagian. Saya ini gini saudara, saya masing-masing itu pun orang berbeda. Ada yang berkata, wah ini saatnya saya tampil di depan banyak orang, ini saatnya saya khotbah di depan banyak. Tapi buat saya begini, loh kita teriak-teriak transformasi, gitu. Itu bagus toh. Tapi kalau hanya berhenti dalam teriakan, amin, haleluya, ujungnya cuma serak suara kita. Dan Indonesia tidak diubah dengan amin, haleluya, praise the Lord. Nggak bisa diubah. Apalagi dengan tepuk tangan. Orang Indonesia itu latah-latah tepuk tangannya. Anda ngerti ya? Dengerin Bapak. Ini dimanapun terjadi. Most of the people, sebagian besar orang itu hanya follow the winner. Hanya ngikuti si pemenang siapa. Pemenang berkata kiri, semua kiri. Gitu. Bukan hanya orang Indonesia kok. Most of the people follow the winner. Coba lihat. Amerika dan Inggris mau nyerang Irak. Semua rally di jalan nentang. Begitu bom pertama meledak, boom di sana. Orang Amerika, orang Inggris ikut. Wah kita menang ya. Wah seneng. Orang yang sama teriak-teriak kita menang. Follow the winner. Ngerti saudara? Jadi Tuhan itu ya, dia mau makanya dalam ini. Dia lihat masing-masing itu seperti apa. Nah, saya begitu lihat festival, ya, Anda harus berpikirnya begini. Ini tak ngomongnya segini. Anda itu harusnya gini, kalau Anda jadi pemimpin ya, think globally. Berpikirnya itu global. Lihat keseluruhan Indonesia, lihat kota, even lihat dunia. Anda perlu lihat. But Anda harus act locally. Bertindaknya di lokal saudara. So kalau hanya gak ada gunanya. Itu seperti juru kampanye. Indonesia bagi Yesus. Caranya? Ya tidak tahu, pokoknya bagi Yesus. Itu gak ada gunanya. Hanya mancing emosi orang. Nah, yang akan berguna adalah kalau Anda yakin bangsa ini dimenangkan bagi Tuhan. Tanya, minta petunjuk Tuhan. Bagianku apa Tuhan? Nah itu lebih penting. Nah kalau masing-masing tanya bagianku apa Tuhan, nanti saudara akan dipimpin Tuhan. Apa yang harus Anda kerjakan? Kalau enggak ada gunanya. Cuma jargon-jargon aja. Indonesia untuk kemuliaan Yesus. Benar, tapi caranya bagaimana? Tidak tahu, pokoknya harus bagi Yesus. Ya silakanlah teriak. Tapi sebetulnya sebagai orang percaya, pertanyaan begini, bagianku apa? Sebagai pribadi juga tanya, bagianku apa Tuhan? Nangkap ya saudara ya. Kalau Anda bisa nangkap ini, itu akan terjadi. Saya belajar, saya amati sebetulnya.
Dengan NBC, dengan festival saya lihat, saya berdoa, Tuhan ini apa yang sedang kau buat? Dan saya belajar mengerti sesuatu bahwa memang roh Tuhan kerja. Dan sejak awal tahun lalu, Bu Elizabeth sudah doa untuk kota Semarang sebetulnya. Tiap hari dari jam 2 sampai jam 4. Tiap hari, kecuali Minggu. Saya percaya ini sudah dirubah ya atmosfernya. Dari sejak festival, Anda tahu, nama Yesus tuh nyetop di Semarang. Semua orang tahu, mesti percaya Tuhan Yesus. Dan lagu paling populer bukan lagunya Inul, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Ngerti? Makanya program radio saya tak rubah namanya. Bukan doa kesembuhan, tapi festival on air. Lagunya bukan Nothing is Impossible, tapi Haleluya, Haleluya. Ambil aja gitu. Karena itu klik dengan telinga orang. Cuma ini saya mau buat lagi doa kesembuhan di radio. Nah, saya sampaikan buat saudara, ketika saya lihat itu ya, ini Anda perhatikan. Anda makanya ya, semua itu mesti dari hati kok. Kalau engkau tidak punya hati yang cinta Tuhan dan cinta jiwa-jiwa, itu acara ya sudah selesai. Apa hubungan dengan aku? Gak ada. Rugi. Anda ditanya, Pak, nanti hubungannya apa dengan Bapak festival itu? Well, kalau saya hanya biasa-biasa, saya tidak memikirkan bagaimana sungguh-sungguh serius jiwa-jiwa dibawa ke Tuhan. Paling ya buat saya begini. Satu, ya saya lebih dekat dengan Peter Youngren. Dua, saya baru terima email. Paling nanti kalau dia ke Afrika, dia sudah minta saya untuk jadi pengajar di seminarnya dia. Saya pikir hanya itu. Ya, setahun sekali, 2 kali ikut Peter Youngren, ikut seminar di Afrika, di mana-mana. Oh, bagus, hanya buat saya. Tapi apa kaitan dengan Semarang? Apa relevansinya buat Indonesia? Nggak ada. Bagus untuk pribadi. Tapi kan saya tidak hidup untuk diriku sendiri. Kita mau bangun kerajaan surga. Nah, saya saksi pada saudara. Akhirnya saya bilang gini, oke? Mulai minggu lalu, minggu kemarin itu, sekarang setiap kebaktian, kecuali Tuhan interupsi, kita akan buat altar call supaya orang bertobat terima Tuhan Yesus. Dan ini ajaib, luar biasa. Kemarin kami undang, sebetulnya untuk anak-anak muda itu, Edward Chen. Tianfu itu saudaraku. Ya toh, Yung Yen gitu. Buat saya tuh kok seperti bakpao dari mana Surabaya Yung Yen atau apa. I don't know, saudara. Saya nggak tahu itu. Nah, dan kemudian kita itu hanya dia nyanyi dua lagu lah, dia nyanyi 2 lagu. Malah kemarin dinasihati istri saya soal jodoh segala macam, dikasih nasihat banyak sama istri saya. Karena dia mengaku belum punya pacaran, diajak ngomong banyak. Orangnya rendah hati ya, baik. Nah, ketika dibuat altar call, 3 kali buat altar call. Anda kalau ikut yang pagi atau sore, saya juga buat altar call. Dari 3 kali altar call itu, saudara tahu, yang kami bisa bawa ke Tuhan Yesus, ini yang ngaku belum dibaptis, saudara. Minimal 149 orang. Dari angka ini yang langsung minta berkata, saya mau dibaptis. Itu 60 orang. Langsung. Artinya ada sekitar berapa? 9 hampir 90 ya, 89 lagi yang masih kita bisa follow up. Kejar terus 1-2 minggu ini. Sampai mereka juga bilang, oke, aku siap. Tapi yang maju ke depan di altar kau terima Tuhan. 149. Ini kan satu gereja sendiri sebetulnya, saudara. Karena ngerti banyak gereja kira-kira kan 150 orang ya. Satu gereja. Dalam 3 kali kebaktian, Anda bisa punya satu gereja sendiri. Lalu kemarin saya ngomong sama teman-teman, saya kumpulkan ketua mesbah keluarga, rayon yang saya kumpulin. Sekarang ini kan begini, di tempat kami itu ada namanya NIJ, nomor induk jemaat. Yang terdaftar aktif sebagai jemaat itu kira-kira 4.400 sekarang. Oke, dan tidak terlalu gampang dapat NIJ ini. Karena kalau dari pindahan gereja lain, sedikit dipersulit sebetulnya. Karena kami tidak terlalu demen dapat pindahan. Kami ingin, kayak begini, enak, jiwa baru. Itu jauh lebih bagus. Tapi toh anyway, Anda tidak bisa menghindar ketika orang tetap memaksa. Kita minta mereka terlibat di mesbah keluarga,
aktif sekian bulan dan sebagainya. Dan kita tahu tidak bermasalah yang bersangkutan. Kalau ini orang banyak masalah, kita bilang, kamu tetap di tempat lama aja lah sebelum kamu bertobat. Karena kan menimbulkan kekacauan lebih banyak lagi. Tapi dalam counter kami, kan di counter ya, setiap orang datang, di kebaktian kami, semua dengan total satelit yang ada. Itu yang attendance kami itu at least 5.000 sebetulnya. Tiap minggu, weekly ini yang datang. Saya ngomong dengan mereka begini. Saya mau percaya dengan kalian. Mari kita berdoa supaya sebelum 2004 ini jadi 10.000. Ini angka bukan hanya angka loh, saya bilang. Angka karena ekspresi dari keyakinan, kerinduan di hati bahwa jiwa-jiwa perlu dibawa kepada Yesus. Caranya apa? Gampang. Ini mission possible, bukan impossible. Lah kok bisa? Sederhana. Satu orang cukup bawa berapa? 1. Dan kita masih punya 7 bulan. Kalau mau 1 orang bawa 1, the next 7 months, 10.000 kita. Dan saya ngitung loh, gedung kami masih muat. Karena sekali kebaktian, kalau dipenuhi betul, bisa 2.000. Nah, tambah kebaktian jam 10, kita punya 4 kebaktian, kalikan 2, sudah 8.000 yang di Hasanuddin. Kita punya satelit ada 5, yang 2.000 tak bagi di 5 tempat, 400-an. 10.000. Mission possible. Saya kemarin kasih encouragement. Lihat angka ini. Ini ada kira-kira 200 lagi yang ngaku sudah dibaptis tapi murtad. Ini nggak dihitung loh saudara. Yang murtad ya saya bilang balik ke Yesus ya pokoknya. Saya nggak ambil sebagai jemaat. Mereka bukan bagian dari jemaat. Mereka orang luar yang datang murtad. Mungkin hanya karena diajak temannya. Tapi ini yang kita ambil. Yang itu mungkin sebagian lagi akan stay dengan kami. Sebagian akan kembali ke gereja yang lama. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi ini jumlah ini bisa bagus. Dan kalau terus seperti ini di tengah-tengah kami saudara. Betul 7 bulan lagi kita dapat tambahan 4.000 lagi. Minimal. Dalam 7 bulan mendatang 4.000 lagi. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat ya, ini tergantung dari passionmu. Anda punya passion nggak dalam hatimu? Anda punya gairah nggak untuk melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan? Itu semua di dalam. Dan itu yang dilihat Tuhan. Saya beri Anda ilustrasi. Ya. Dan sebagian besar jemaat kami itu anak-anak muda. Kami punya program di gereja komputer tentang pendataan jemaat. Kalau Anda ingin punya yang sama, saya sedialah tunjukkan kepada Anda boleh copy gratis untukmu. Karena ini teman kami sendiri yang membuat programnya. Jadi kalau saya mau tanya, saya bilang begini, coba saya data charge pertumbuhan gereja dari tahun sekian sampai sekian. Itu keluar bentuknya. Langsung di print keluar. Saya bilang saya mau tahu jumlah orang usia 17 sampai 25. Keluar. Angkanya berapa? Saya mau tahu yang Semarang Utara jemaat kita ada berapa banyak. Keluar. Angkanya keluar. Luar biasa. Nolong kita untuk melihat. Tapi gunanya buat apa? Untuk berdoa lagi. Lihat Tuhan, ini keadaan yang ada. Apa yang harus dibuat? Goalnya kan jiwa-jiwa diselamatkan. Ya toh? Anda lihat tulisan yang kami pasang di atas itu, win the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang, berapapun harganya. Bayar, kerja keras. Kami sedang mau gencar nih tahun-tahun ini, habis-habisan. Karena kalau ini jiwa-jiwa tidak ada yang nuai, basi. Anda di kota masing-masing, hal yang sama terjadi. Gereja tidak berbuat apa-apa, basi. 2 tahun ini dibajak begitu banyak, ditaburi begitu banyak. Sudah waktunya diambil. Nah, apakah saudara punya tidak kerinduan seperti itu? Aku mau soul, jiwa-jiwa, bawa ke Tuhan Yesus. Kalau itu nggak akan terjadi. Ada kebaktian rutin begitu. Anda tidak expect sesuatu yang besar Tuhan buat. Ya tidak terjadi apa-apa.
Anaknya bertahan untuk survive, bertahan untuk survive, bertahan hanya sekedar bertahan. Tidak ada gunanya, saudara. Anda tahu kenapa Amerika kalah dalam perang Vietnam? Sebab hanya bertahan. Kalau dia diberi perintah, habisin Vietnam Utara, habis menurut saya, saudara. Tapi karena bertahan, dirongrong terus oleh Vietcong, habis. Habis. Gereja juga sama. Anda nggak agresif, habis. Tapi itu dari dasar hatimu sebetulnya. Dalammu itu, engkau kenapa di sini? Saudara ingin apa dari Tuhan? Apakah sungguh kita cinta jiwa-jiwa? Ingin lihat orang diselamatkan? Kalau itu muncul dalam hidup saudara, ya luar biasa. Tapi kalau Anda, apapun lah, pokoknya selamat aja lah. Nanti siang makanya apa ya kitanya? Dia dipikirkan, nggak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Amen, saudara. Dan kami sedang terima begitu banyak kesempatan sekarang. Melalui media, lewat radio, lewat TV, mulai terbuka. Luar biasa, lewat film. Kalau tidak ada perubahan dan Tuhan izinkan nanti dengan CBN kita akan produksi satu film televisi lagi. Setelah Sati akan ada satu produksi lagi. Dan gereja biayai. Secara daging harusnya kan uang dipakai untuk bangun gedung gereja. Saya bilang yang utama itu bukan gedungnya, jiwa-jiwa dibawa kepada Yesus. Nah itu tergantung hatimu maksudnya. Tuhan lihat yang di dalam. Nah luar kita bisa berantakan hari ini. Kalau dilihat orang, lu kayak gitu mana bisa berbuat begitu. Saya berkata semua orang sebetulnya kacau luarnya karena dosa. Tapi kalau engkau mengizinkan Tuhan membentuk akan hati kita, mengubah yang di dalam, itu yang membuat berbeda, saudara. Ya. Makanya bangun iman, bangun semua. Allah lihat di dalamnya. Saya berasa ini hari-hari ini seperti ketika saya ditanya Pendeta Konghi ini sekian tahun lalu. Tahun 98, bulan September, Oktober. Dia tanya sama saya. Dia bilang, waktu itu jemaat kami kira-kira 700. Terus dia bilang, kamu pengen punya jemaat berapa tahun depan? Wah, saya gelagapan itu. Nekat, saya bilang, 2000. Padahal ini sudah 7 tahun ini 700. Tapi lumayan loh. Setahun naik 100. Naiknya lumayan. Ini saya bilang, 2000. Amin. Ya amin, saya mikir saudara. Wah kegedean ini seangkanya ini. Harusnya 1000 lumayan. Tapi dia terlalu besar untuk dikasih jawaban kecil. Ini orang. Jadi ada orang-orang yang begitu besar, susah terima jawaban kecil. Buat dia, jawaban kecil itu kayak kuman SARS, saudara. Dia nggak mau terima itu. Dia mau yang gede. Saya bilang 2000. Dia bilang amin. Mari percaya 2000 before 2000. 2000 sebelum tahun 2000. Jadi Desember 99 tembus 2000. Luar biasa. Kita mulai tahun 2000 waktu itu dengan 2000 jemaat. Terus agak slow ya. Dari 2000 ini sudah 2003. Ya, kira-kira sudah seperempat lah ya 2003. Dari 2000 cuma kira-kira 5000 sekarang. Jadi ini tambahnya cuma 1000 nih setahun. 1000. Tapi lumayan kan, jadinya kan 100. Kalau 100 belum Alkitabiah. Minimal 365 setiap tahun. Alkitabiah tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka. Itu yang minimal at least, saudara. Itu Alkitabiah menambah. Tapi Tuhan kan mau multiplikasi, bukan hanya penambahan, ya toh? Tuhan mau perkalian juga, bukan hanya penambahan, saudara. Jadi kalau Anda mau bertumbuh Alkitabiah, mestinya tiap tahun minimal 365. Kalau 100 itu masih sepertiga Alkitabiah itu. Masih belum dalam speed yang sebenarnya, kecepatan yang sebenarnya. Tapi ini kan lumayan, 1000, lama-lama terakhir saya bilang, ini nggak bisa. Saya bilang, Tuhan, beri kami 5000 tahun ini. Nah kalau nggak kepegang Pak, kalau nggak tercapai Pak, ya 8000 nggak apa-apa lah tambahnya.
Gitu. Nah kalau nggak sampai Pak, ya tambah 20.000 nggak apa-apa lah. Tapi saya mau tambahnya tambah 5.000. Kalau nggak tercapai Pak, ya tambah 25.000 nggak keberatan saya. Itu bahasa iman, saudara. Bukan bahasa orang loyo. Bahasa iman. Dan ini possible. Tantangannya sekarang adalah bergerak tidak jemaatnya. Saya perlu Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa membuat mereka bergerak. Tapi kalau orang teman bawa teman terus begini, saudara. Jadi. Dulu bisa 2.000 juga saya nggak mikir. Gimana caranya saya nggak tahu. Tapi dia bilang, ambil. Saya keluar angka begini juga tidak ngawur. Beberapa waktu yang lalu saya sendirian di rumah, dia bilang, masuk kamar doa. Saya masuk kamar doa, saya berlutut, saya bilang, Tuhan, ini Semarang siap dituai. Tapi kecuali Engkau beri aku jatah sesuatu, Engkau tetapkan sesuatu, aku nggak bisa ngambil. Sebab tangan manusia itu nggak mungkin. Orang bertobat karena pekerjaan siapa? Roh Tuhan, bukan karena kita. Kita cuma nginjil, tapi orang bisa bertobat karena siapa? Roh Kudus. Saya beri bukti ya. Anda kalau mau jeli lihat aja tiap minggu. Saya bisa khotbah apa saja. Tidak harus kayak Peter Youngren. 1, 2, 3, 4 keselamatan. Itu bagus. Tapi saya kan nggak mungkin khotbah penginjilan terus. Lah jemaat yang sudah sekian tahun kan mereka harus perlu makan rohani. Saya bisa khotbah apa saja. Yang terakhir saya berkata, Anda perlu terima Yesus. Tetap orang datang ke Yesus. Dan ajaibnya gini saudara. Datang itu, karena bingung. Kenapa ya saya kok maju ke depan? Dari pengalaman itu saya ngerti. Oh, ditarik Roh Kudus hatinya. Makanya saya kalau altar saya bilang gini. Kalau ada yang kayak narik hatimu, saya beritahu. Itu Roh Kudus. Engkau perlu datang bertobat ke Tuhan sekarang. Oh iya, Tuhan tarik aku. Tapi kenapa ya? Nggak ngerti. Di belakang, dilayani lagi. Perlu terima Yesus, diajari. Ngerti tidak? Sampai mereka dibawa baptis. Terus masukkan di mesbah keluarga. Nggak bisa lari ya? Tumbuh. Nah, itu kerjaan roh. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau engkau nggak netepin aku sesuatu, aku nggak bisa. Karena visi itu bukan impian manusia kita. Itu harus dari Tuhan. Dan tiba-tiba muncul di hati saya gini. Saya bilang, Tuhan, aku nggak minta banyak-banyak dah. Kasih aku 5.000 aja. Nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kau mau beri lebih, tidak keberatan. Kalau kurang dari itu, kalau bisa jangan. 5.000 aja. Saya bilang dalam anugerahnya bisa. Karena ini mission possible. Tempatnya ada. Yalah. Orangnya siap. Bisa. Saya ngomong kemarin 2 kali saya bicara. Tugas kami pendeta harus khotbah bagus saja. Saya mau teman pendeta saya, kalau tidak khotbah bagus tidak ada bonus Natal. Banyak bergurau. Saya bilang tidak khotbah bagus, tidak ada bonus Natal. Harus khotbah bagus. Bukti khotbah bagus. Setiap minggu harus ada banyak orang bertobat dan terima Yesus. Bukan yang enak buat telinga, tapi membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Nah gereja tugasnya apa? Ngasih flyer aja. Buat brosur, buat apa dibagiin. Ini bagiin teman-temanmu. Minggu depan hari Sabtu kita mau doa untuk pelajar. One by one kita akan urapi dengan minyak, doakan, tumpangi tangan. Supaya mereka apa? Diberi hikmat oleh Tuhan. Saya juga mau semua pelajar di gereja pintar-pintar. Tahun-tahun setelah terakhir ini memang banyaknya juara-juara. Ada juara di tingkat Semarang, juara 3, juga pintar-pintar saudara. Saya bersyukur untuk itu. Jadi kita mau doakan pelajar sehingga orang tua tahu kalau anak ke tempat kami diurus juga oleh gereja, didoakan supaya sekolahnya berhasil. Nanti kalau sudah nanti hari Jumat saya akan ngomong ke orang tua, ngomong ke anak muda begitu selesai acara healing, saya tantang mereka datang ke bagian Sabtu. Dan saya bilang, temanmu ajak. Terutama yang dapat 3, 4 yang hopeless di sekolah, bawa mereka perlu mujizat kan saudara? Dan kita harus ingat, tetap mujizat terbesar adalah jiwanya diselamatkan. Kalau nggak naik kelas Pak, ya salah wong dia nggak belajar, ya toh. Tapi jiwanya diselamatkan.
Mari kita doakan, percaya mujizat. Tahu bahwa itu bukan akhir dunia. Tidak ke gereja pun dia tidak naik kelas. Ke gereja sekarang, misalnya tetap nggak tertolong, dengan pengharapan baru. Loh, lain saudara, lain. Dengan Yesus tidak pernah bisa kalah, mesti menang terus saudara. Iya tak? Ada orang ngomong gini, Pak, setelah saya ikut Tuhan kok saya bangkrut. Salah. Kamu nggak ikut Tuhan juga bangkrut. Ya cek di pembukuannya, kacau. Tinggal waktunya, memang waktunya sudah jatuh di sini. Tapi sekarang kamu bersama Yesus. Kalau nggak ada Yesusnya, kamu mati. Dengan Tuhan, dia akan angkat kamu kembali. Ngelihatnya jangan kayak begitu, itu setan yang ngomong, saya bilang. Nah, kalau Bapak, Yesus yang ngomong, saya bilang. Karena lihat pembukuanmu, sudah kacau sejak 5 tahun lalu. Anytime jatuh ini sebetulnya. Ngutang terus, saya berkata. Nah, kok pas setelah terima Yesus, karena Tuhan baik dengan Bapak. Coba nggak ada Yesus, jatuh ke jurang. Ada Yesus, masih nyangkut di pohon, Tuhan akan angkat kembali. Lihat tak? Yesus itu luar biasa, saudara. Saya beri Anda jawaban loh kalau ada jemaatmu tanya begitu-begitu, saudara. Susah dapat jawaban begini. Tapi kita mesti begitu dong. Saya dorong teman-temannya, siapapun saudara. Lihat kesempatan yang Tuhan beri. Ini hebat. Saya nggak ajak Anda saya nggak bermimpi. Saya lihat dengan mata iman saya. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Saya lihat beberapa saya bilang ini possible banget. Sabtu berikutnya setelah doa pelajar, saya pas ada tamu lagi lah hari Sabtu. Anda tahu Robert dan Lea yang ngarang lagu apa? Lebih dalam lagi. Ya, itu lagu sempat dilarang di Jakarta tahun lalu ketika banjir. Jangan dinyanyikan karena lebih dalam lagi. Itu lagu dihindari. Sebab kalau mereka nyanyi memang lebih dalam lagi itu banjirnya. Jadi ketika banjir Jakarta tidak ada orang nyanyi lebih dalam lagi, nggak ada. Setelah musim kemarau orang nyanyi lagi lagu itu. Saya kenal mereka cukup lama juga. Nah, I think bagus untuk jemaat berkata, datang ke gereja. Ada pencipta lagu. Ada penyanyi bagus. Untuk itu jembatan aja gitu. Begitu mereka datang, kita yang urus, saudara. Dan Roh Kudus pasti jamah mereka. Saya sudah bertahun-tahun lihat, tidak peduli khotbah apa. Tantang orang perlu Yesus, maju ke depan. Kadang-kadang Tuhan beri saya hikmat marifat. Ada orang yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Dia demonstrasikan. Kemarin saya bersuka cita, saya pulang rumahnya. Ya, Tuhan luar biasa. 149 orang dibawa kepada kerajaan surga. Tapi karena saya gereja, saya nggak puas sekarang itu. Saya bilangnya pasti 60 akan dibaptis, dimuridkan untuk Tuhan. Itu kan yang kita mau cari. Tapi itu dimulai dari sini, dari hati. Right? Dan mesti agresif. Anda yang April lalu, Anda sempat sebagian nonton Larasati. Itu kan ditawar, siapa yang mau buku kasih, gitu ada kan? Orang Semarang itu kira-kira 2.000 yang minta buku itu. Dan sebagian besar belum dikirim. Saya sudah ngomong sama CBN, sama si Mark McLendon, saya bilang. Yang Semarang kasihkan saya. Nah maksudmu apa? Kami yang bagi ke alamat mereka. Jadi kamu murah ongkos kirimnya, tapi aku punya jembatan buat jemaat. Datengin mereka dan bersaksi tentang Yesus. Jadi mesti begitu. Kalau enggak gimana? Gereja cuma tolong. Ingat tuh ya, 5 jawatan itu hanya tujuannya untuk melengkapi aja. Domba mesti melahirkan domba. Gak ada gembala melahirkan domba. Lucu. Gak ada. Domba mesti melahirkan domba. Loh iya tak? Make sense tak? Sekarang ini kan kebanyakan gembala melahirkan domba. Makanya keluarnya serigala berbulu domba. Kacau. Karena apa? Sebagian besar pekerjaan orang mimbar. Tapi kesaksian dan bukti menunjukkan yang terbesar itu sebetulnya
Orang bawa temannya, teman bawa teman, teman bawa teman. Itu yang paling hebat sebetulnya. Amen, saudara. Jadi ini bagus, saya yakin. Sampai. Kami sedang mendesain, mendoakan, akan membuat training untuk jemaat, untuk penginjilan pribadi. Lengkapnya. Saya mau percayalah, saudara. 10.000 lah tercapai akhir tahun ini. Jadi kita pindah nanti kalau ke Holy Stadium itu agak pantas gitu ya. Karena sudah nggak amat lagi. Paling saya bayar suara serak. Seminggu khotbah 3 kali itu berat. I know. Tapi saya berkata, Tuhan beri kekuatan. Kami bisa dalam anugerah Tuhan. Amen, saudaraku. So many, ada begitu banyak. Belajar. Ya. Karena Allah lihat yang di dalam kita. Coba buka Ibrani pasal 12. Ayat 16 dan 17. Ibrani pasal 12. Ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, perhatikan, kalau ada orang mementingkan yang dunia lebih dari yang rohani di hadapan Tuhan, dia bilang nafsunya rendah dan cabul. Karena itu Allah lihat yang di dalam. Ternyata dalamnya punya nafsu rendah dan cabul. Sedang Yakub dia lihat ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Nanti kita akan belajar. Ketika namanya diubah dari Yakub jadi Israel. Itu Tuhan sudah temukan yang di dalamnya. Bening, pure, murni. Dan bukan seperti kakaknya. Dan itu semua di dalam hati. Kalau yang di dalammu benar, saudara, dan engkau sungguh-sungguh rindu cari Tuhan segenap hati, saudara akan terima sesuatu yang dahsyat. Tapi kalau engkau punya hati benar itu ya, itu wujudnya apa? Anda akan berkata gini, apapun dari Tuhan, berapapun harganya, gua bayar. Ayat terakhir, coba lihat Matius 13. Ayat 44 dan 45. Matius 13 ayat 44 dan 45. Matius 13 ayat yang ke-44 dan 45. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu semua seorang yang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dengan kata lain harus at any cost. Saya pernah lihat film kartun, film animasi tentang yang kedua tadi. Yang digambarkan ada seorang pedagang kaya raya, rumahnya kayak mansion besar, kayak istana. Dengan ladang begitu luas, dengan kebun begitu indah, begitu luas. Banyak pelayannya, kaya raya, banyak hartanya. Satu hari dia pergi ke sebuah kota, dia berdagang. Dan dia ini mencari akan mutiara yang sangat dia dambakan. Satu hari, dia lihat sebuah toko, ditawari oleh yang punya toko, sebuah mutiara yang bagus sekali. Ketika dia lihat itu, matanya berbinar-binar. Dia berkata, ini loh yang aku perlu. Apa yang terjadi katanya? Berapa harganya? Disebutkan angkanya. Dia bilang, jangan jual barang ini. Lain kali aku kembali, aku akan beli mutiara ini. Apa yang dia buat, saudara? Dia jual seluruh miliknya. Karena harga mutiara itu sama dengan semua yang dia punya. Dia jual semua. Sampai pakaian yang bagus, dia jual semua. Tinggal punya pakaian jelek dengan keledai satu, dengan satu gerobak di belakangnya yang ditarik keledai, dan seorang membeli semua miliknya
dengan beberapa peti uang emas. Berat sekali. Ditaruh di gerobak yang dia tumpangi. Kemudian dia jalankan keledainya. Dia lewati tanah pertaniannya. Ratusan pegawainya melambaikan tangan. Say goodbye kepada saudagar itu. Semua sudah dia lipat jadi uang di belakangnya. Dia melambaikan tangan. Dia ke kota itu. Dia temui pedagangnya. Dia bilang, mana mutiara itu? Dikeluarkan lagi. Dia bilang, ini yang aku mau. Mereka berkata, mana uangmu? Dia keluarkan sekian peti uang emas itu. Dia bilang, ini semua yang aku punya. Kemudian saya lihat dalam film itu, dia masukkan di sakunya, dia pergi. Malam hari, tidak punya rumah untuk tinggal, tidak punya tempat untuk dia berteduh. Dia tidur di bawah kolong langit, saudara. Dia buat api unggun menghangatkan badannya. Sepanjang malam tidak tidur, apa yang dia buat? Dia ambil mutiara itu. Dia lihat dengan senyum. Dia lihat, dia bilang, ini yang aku cari. Waktu saya lihat film itu, saya berkata, goblok orang ini. Nah, goblok nggak? Goblok kan? Goblok. Ini bisa untuk apa? Tapi saya saksi pada saudara. Ketika saya ngomong begitu, Tuhan bicara sama saya. Kalau kamu tidak segoblok dia, kamu tidak akan dapetin aku. Kalau kamu tidak segoblok orang itu, kamu tidak dapetin aku. Akhirnya saya sadar, saya begitu goblok, sehingga tidak bisa melihat kegoblokannya sebagai sesuatu yang Tuhan hargai. Bisa. Berapa banyak kita lebih menghargai yang dunia ini dibandingkan yang dari Tuhan. Sampai kita berkata, kalau at any cost, apapun harganya, kita berkata itu goblok. Di depan Tuhan, itu kayak Yakub. Apapun gua, fight. Asal saya dapat yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Itu film mengubah hidup saya. Saya bilang, ya Tuhan, jadikan aku segoblok dia, supaya aku bisa lihat yang berharga dari Tuhan. Dalam hidupmu, apa yang kau lihat dari Tuhan? Berapa yang engkau mau bayar? At any cost. Berapa? Sebagian berkata, yalah Pak, kalau sebagian ya saya beri. Tapi Tuhan berkata, itu kesaksian. Hati seperti itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita masing-masing. Amen. Mari berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta anugerah untuk bisa melihat betapa berharganya apa yang Allah sediakan buat kita sebetulnya. Thank you Lord.